Bisa dijelasin nggak hari ini Mas Rizkon ada di mana, dalam rangka apa? Jadi hari ini saya di Art Jakarta ya, event seni tahunan gitu. Jadi dia putih banget, dia memainkan bayangan tuh. Jadi kalau saya dan ini saya menjaga booth, namanya Tinklenik nih. Ini kolektif seni dari Jogja ya. Jadi ada banyak seniman yang tergabung di sini, ikut berpartisipasi, karya-karyanya dipajang di sini gitu. Kalau saya sendiri 3 ya, yang rata-rata bawa 3 sih satu seniman. Yang tulisan belakangnya ada Two Centuries of Java Orlok itu ya. Jadi ceritanya itu mengenang peristiwa Perang Jawa. Perang Jawa itu kan tahun 1825, sekarang udah 2025, itu kan udah 2 abad ya berlangsungnya ya. Nah, saya cuma ngajak berimajinasi aja sih, misalnya pasukan Pangeran Diponegoro saat itu tuh misalnya masuk lorong waktu ke zaman sekarang, terus dipersenjatai modern, terus balik lagi ke zaman dulu, apakah akan mengubah takdir Perang Jawa akan menang atau kalah, itu kan ngajak imajinasi aja. Makanya ini kan 1825 ke 2025 kan 2 abad tuh, Two Centuries of Java Orlok itu. Ya ini juga temanya sama nih, reuni Java Orlok 2, karena saya udah bikin yang kedua ini. Jadi ini ada sekumpulan orang ya yang sebenarnya referensinya adalah pasukan Bulkio, pasukan elitnya Pangeran Diponegoro. Membicarakan tentang siapa sih dia itu, siapa sih mereka itu, kita nggak pernah tahu gitu. Orang-orang yang terlibat di Perang Jawa atau siapa kan banyak sekali ya, nggak cuma Pangeran Diponegoro ya. Jadi topeng ini cuma untuk menyimbolkan bahwa kita nggak tahu siapa di balik topeng itu, ada banyak sekali kan. Terus ada objek mobil apa, itu sebenarnya cuma untuk menggambarkan kondisi hari ini aja sih. Ini zaman sekarang dan mereka lagi berembuk berdiskusi membicarakan tentang Perang Jawa itu. Jadi kadang kalau ada orang yang kritis dan paham tentang budaya Jawa gitu kayak, loh ini kok pakai belangkon masa kini, sementara kalau di zaman Perang Jawa itu belum ada belangkon seperti ini. Tapi ya justru situ memang ini menggambarkan ini zaman sekarang, bukan gambar tentang era Perang Jawa itu gitu. Kalau ini sebenarnya cuma untuk merekam zaman ya, merekam kejadian yang kontemporer yang terkini ya. Tentang peristiwa kemarin itu kan di Jakarta ada demo ke gedung DPR, terus ada memakan korban dari ojol apa ya, itu karena dia pejuang keluarga ya. Kan orang yang mati dalam keadaan mencari nafkah, nafkahi keluarga itu kan termasuk martir ya, syuhada ya, syahid ya. Jadi ya saya gambarkan itu pakai kuda putih gitu, kuda terbang gitu. Ya mungkin senang sejarah ya, tapi saya bukan berarti ahli banget. Justru karena saya nggak tahu Perang Jawa apa, akhirnya kan saya tertarik membacanya, mempelajarinya mungkin dari YouTube, dari apa tokoh-tokoh ahli sejarah gitu ya. Nah, semakin tertarik itu kan jadi semakin gali ya, dan kebetulan saya kenal lah dengan keluarga pelaku sejarah gitu kan. Dia dari keluarga Pangeran Suryanglogo itu, ya jadi Pangeran Suryaning Alogo itu adiknya Pangeran Diponegoro. Ayo perang! Dan sampai saat ini keluarganya itu secara turun-temurun masih mempraktikkan ilmu-ilmu militer yang dulu dipakai selama Perang Jawa maupun era-era sebelumnya, itu masih dijaga sampai sekarang. Dan mungkin belum banyak yang tahu sih, jadi saya tertarik aja gitu untuk menggambarkan apa yang pernah saya dapatkan dari sana gitu. Ada bentuk dari manuskrip, saya tampilkan ulang gitu. Lepaskan kecapeanmu Lange. Tak megar gak apa-apa. Gini nggak? Ah, gini nggak? Untuk latihan gini. Nanti Yang ada di baju Mas Rizkon juga lukisan Mas Rizkon ya? Nah ini sebenarnya masih seri yang sama dengan yang ini ya, seri 2 abad Java Orlok itu.
Ini lukisan ini judulnya Samekta Arungi Waktu. Jadi Samekta itu sikap kewaspadaan, siap siaga dalam mengarungi waktu. Jadi itu sebenarnya nasihat umum sih, bahwa tiap waktu kita harus selalu waspada dan adaptif terhadap perubahan zaman. Entah keadaannya kadang tentang ekonomi kadang naik turun atau sosial politik naik turun, itu kita harus selalu siaga gitu. Dan ya ini cuma penggambaran ini ya, pasukan Diponegoro saat itu. Dari lukisan Raden Saleh juga saya amati, itu ada saya riset juga. Tapi dari keluarga yang Pangeran Suryani Ngalogo itu juga saya dapat referensi-referensi bahwa memang pakaiannya itu ada banyak gitu ya. Ada pakaian dinas harian, ada pakaian ketika perang, macam-macam. Walaupun saya nggak terlalu ngerti detail yang ini dipakai saat kapan, tapi ada beberapa referensi memang pakaiannya. Dan tiap pasukan tuh dia punya beda-beda pakaiannya gitu. Sama ini paling ya. Ini kan saya pakainya bukan, kan Jawa tuh kadang identik sama keris ya, tapi saya pakai pistol flintlock ya, karena sebenarnya pengen mengedukasi juga sih bahwa waktu perang Jawa itu kekuatan Laskar Diponegoro dengan Belanda itu sebenarnya 11-12 aja, karena kan Pangeran Diponegoro kan juga bangsawan ya, jadi sejak awal tuh udah punya pasukan, punya persenjataan yang memadai seperti senjata api gitu-gitu. Sementara di masyarakat umum, entah siapa yang memulai itu, tapi sampai orang-orang tuh mikirnya dulu pasukan Diponegoro itu senjatanya ya cuma keris, tombak, kemudian melawan senjata api seperti itu. Padahal enggak. Sebenarnya kedua belah pihak itu 11-12 sebenarnya teknologinya itu. Ada sama-sama pakai meriam, pakai mesiu, pakai itu sama sebenarnya. Jadi enggak melulu keris gitu. Ada pistolnya, itu aja sih sebenarnya. Bahkan ada yang di bukunya Pak Saleh Asad Jamhari itu yang judulnya strategi menaklukkan Diponegoro dengan stelsel benteng, itu ada satu pertempuran kecil ya di Kota Gede waktu itu. Jadi pasukannya Pangeran Diponegoro itu mengepung Kota Gede, tapi ya kemudian kalah sih, memang kalah. Pihak Belanda itu sampai merampas sekitar 900 pucuk senjata api gitu. Itu kan artinya banyak banget kan, teknologi itu udah ada gitu loh, nggak yang perang yang nggak imbang gitu, tapi memang udah seimbang sebenarnya. Kan nggak semua orang tahu ternyata, walaupun sering dengar Pangeran Diponegoro, entah itu jadi nama jalan sebagai pahlawan nasional, tapi ternyata kalau ditanya sejarahnya gimana tuh nggak banyak orang yang paham juga gitu. Selain itu juga memberi kesadaran sih bahwa kita itu jangan minder gitu, jangan inferior, bahwa ternyata nenek moyang kita, leluhur kita zaman dulu tuh udah sebenarnya kalau secara teknologi pengetahuan udah 11-12 aja gitu sama Belanda. Cuma kan namanya era penjajahan, politik macam-macam itu kan akhirnya mungkin kalah dan sebagainya macamnya gitu loh. Jadi intinya sih jangan sampai minder, jangan inferior gitu aja. Iya.